Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan ini, kita sudah memasuki seri yang ketiga untuk belajar data analitik dengan menggunakan Python ya. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar untuk membaca data yang berbentuk file dan kemudian melakukan beberapa operasi data di situ, seperti misalnya melakukan slicing, kemudian assigning, kemudian selecting data ya, kayak gitu dan sebagainya yang bisa kita eh, lakukan untuk memanipulasi data itu sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini kita tetap akan menggunakan Jupyter Notebook untuk IDE-nya. Dalam kesempatan kedepannya mungkin kita sudah akan berpindah ke Visual Studio Code. Jadi biar kita tidak monoton, yang karena beberapa kesempatan sampai mungkin kesempatan keempat ke depan kita masih akan menggunakan Jupyter Notebook. Jadi semuanya akan mulai terbiasa dengan Jupyter Notebook. Setelah itu saya akan coba berpindah ke Visual Studio Code supaya teman-teman yang lebih prefer untuk menggunakan Visual Studio Code bisa mengikuti juga belajar data analitik seri Python ini ya. Oke, langsung saja yang pertama itu kita siapkan dulu datanya ya. Tapi sebelum kita siapkan datanya, kita ini dulu ya. Oke, untuk datanya itu kalian bisa download di buka browser ya. Kemudian masuk ke GitHub. Nanti saya akan lampirkan juga linknya di description di bawahnya ya. Kemudian Nuansa Open Academy ya di github.com ya. Nah, perhatikan ya di github.com Nuansa Open Academy itu ada repositories ya. Atau ini langsung saja tadi di overview itu ada data science ya. Sama aja, klik data science ini. Kemudian di situ ada ini CSV datanya, ada serial CSV, kemudian kalian pilih download zip ya. Nah, setelah di-download, ekstrak di kerja kita, folder kerja kita, di mana di situ kasih dia nama folder data, ya. Jadi masukkan dia ke dalam folder data di folder kerja atau folder belajar data science ini. Oke, karena saya sudah punya, jadi saya tidak akan lakukan ini. Teman-teman saja yang lakukan, saya close saja, ya. Nah, yang pertama buka dulu ininya, buka dulu Jupyter Notebooknya, Jupyter Notebook. Oke, kita buka Jupyter Notebook. Kita tunggu sebentar ya. Ini agak-agak lelet juga ini bacanya, padahal ini Oke. Nah, ini kita paste. Karya ini kita copy dan kita paste di browser. Oke. Sekarang di browsernya. Bentar aja. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya data di sini, folder data ya. Jadi folder data itu isinya adalah file data kita di serial CSV. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita bisa ini membuat apa lagi? Membuat
satu file lagi, ya, file baru untuk apa lagi? Untuk ininya, untuk pelajaran kita di seri yang ketiga ini. Oke, new, kita pilih new saja di sebelah kanan sini. Kemudian pilih kernel. Ini kemarin kernel yang sudah kita daftarkan di data science ini, DSAI. Kemudian klik. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya kernel ya. Kita sudah masuk ke ini yang baru. Nah, kita kasih nama saja dulu. Namanya itu adalah 03 data science, apa lagi, membaca data ya, CSV saja ya, membaca CSV, slicing, indexing, dan assigning. Oke, kita rename. Sorry, dia nggak boleh mengandung titik dua ya. Oke, bentar, ini bisa nggak ya? Oke, jadi kita sudah memberi file ini, data science. Yang kedua itu pengenalan pandas ya. Ada data science-nya nggak apa-apa lah. Nanti kedepannya kita gunakan data science saja di sininya ya, di depannya. Oke, nah sekarang kita sudah berada dalam satu folder yang sama dengan data kita. Kita tempatkan di folder data. Oke, sebelumnya kita kasih judul dulu ya. Jadi judulnya kali ini adalah membaca data format CSV ya, slicing, indexing, dan assigning. Oke. Nah, oke. Di ini yang pertama kita coba belajar membaca datanya dulu ya. Jadi membaca data. Data, kemudian selecting. Oke. Nah, untuk itu kita harus mengimport dulu ininya, mengimport package-nya. Oke. Nah, package yang akan kita gunakan adalah Pandas ya. Tapi tidak apa-apa, kita import saja. Import NumPy SNP ya. Kemudian import Pandas SPD. Kemudian ada satu lagi package yang kemarin saya install. Ini punyanya Wira ya, dari Jacob ML. Itu berisi tentang ilustrasi dari data serial ini, yaitu nama package-nya Luigi ya. Jadi from Luigi titik pandas import illustration. Oke. Nah, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita sudah siap menggunakan ini, menggunakan package ini untuk kita baca ya. Kita gunakan untuk menganalisis data ya. Yang pertama kita membaca datanya dulu. Nah, datanya itu, cara membaca data itu kita gunakan perintah pd.read CSV. Nah, kalau kita tab itu nanti ada ini ya, ada optionnya ya. Read CSV. Kemudian itu kan data kita simpan di folder data ya. Nah, tinggal di tab saja, nanti dia akan kenali sendiri bahwa ada satu file di situ namanya serial CSV. Untuk lebih memudahkan operasi kita ke depannya, kita kayaknya lebih bagus meletakkan ini pada satu variabel namanya df ya. Biasanya sih orang pakai
variabel df, itu namanya data frame ya. Oke, nah kita enter. Begitu kita enter, Pandas sudah membaca data serial.csv ini, kemudian menyimpannya dalam satu variabel yang bernama df. Nah, bagaimana cara kita melihat datanya itu? Ketikkan saja df di sini. Df, kemudian shift enter. Oke, nah coba lihat, coba perhatikan. Di sini kalau kita df, ini akan muncul tabel-tabel yang berisi data, ya, nama, manufacturing, type, calories, protein, fat, ya, kandungan sodium pada sebuah sereal ya, produk sereal. Nah, jumlah datanya itu ada sekitar 77 rows ya, atau 77 baris, dan ada 16 kolom. Oke. Nah, ini semua data. Tapi ini kan kalau kita misalnya hanya untuk mereview data bahwa apakah data kita sudah terbaca atau enggak, sebenarnya kita bisa meringkaskan fungsinya ya. Kita tidak perlu menuliskan fungsi seperti ini. Ini akan membaca. Kalau datanya udah ribuan, puluhan ribu di sini bahkan ratusan ribu, ini ribet juga jadinya ya. Jadi kita cukup kalau untuk review data, ketika saya df head ya. Ini untuk melihat 5 data pertama ya, 5 data pertama. Kalau kita shift enter, coba lihat. Kalian akan disajikan 5 data pertama. Oke, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, jadi dia nggak akan menampilkan seluruh data itu, isinya apa saja. Cuma 5 data pertama. Nah, 5 data pertama ini bisa juga kalau misalnya ini hanya untuk memberikan kita gambaran bahwa datanya sudah terload dan isinya ada di dalam 5 data pertamanya itu ya, kurang lebih inilah bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian pengen tahu data terakhir atau misalnya gini ya, kalian mau menampilkan 20 data pertama deh. Jadi ketikkan saja head, kemudian sebentar, kalau kita shift tab, kalau kita shift tab itu untuk mengetahui deskripsi daripada fungsi head ini ya. Jadi fungsi head itu punya description itu n. Coba lihat, perhatikan kenapa 5, mungkin kalian bertanya kenapa 5. Itu karena di sini n integer itu sama dengan 5 secara default sudah dipasang begitu ya. Tapi kalau misalnya kalian menampilkan 20 data pertama, cukup ketikkan saja 20 di sini ya, kemudian shift enter. Maka dia akan menampilkan dari 0 sampai 19. Oke. Ini datanya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau lihat 5 data terakhir? 5 data terakhir berarti kalian ketikkan saja df tail. Ya, fungsi tail ini. Jadi ini metode ya. Ada metode tail dengan metode dari head ini bisa kita gunakan. Oke. Nah, di sini coba lihat karena row-nya ada 77, jadi dari 0 sampai 76 dia akan menampilkan 76, 75, 74, 73 dan 72, 5 data terakhir. Oke, ini juga kalau misalnya kalian penasaran ada berapa sih sebenarnya jumlah data yang ada dalam apalagi dalam tabel ini atau dalam data frame ini, kalian bisa cek saja bahwa barisnya itu kurang lebih sekitar 76. 77 lah, karena ini kan mulai dari 0 selalu indeksnya. Oke. Nah, cara lain juga kalau misalnya kita pengen tahu shape-nya, maksudnya jumlah data, dimensinya seperti apa, kita cukup tekan saja df, ketikkan saja df dot shape ya. Nah, ini property shape ini bisa digunakan untuk mengetahui berapa dimensi atau shape dari data frame yang kita load tadi. Itu ada sekitar 77 kolom, ada 77 baris dan 16 kolom. Oke, 16 kolom berarti dari 0 sampai 15 di sini. Oke. Nah, kalau misalnya juga kalian
hanya pengen tahu barisnya saja, berapa jumlah baris yang ada, atau berapa jumlah item data yang ada di data frame ini, bisa saja juga dengan mengetikkan instruksi df.index, ya. Karena kemarin kan indeks itu adalah baris ya, kayak gitu. Sebenarnya indeks kolom juga ada, tapi kan biasa disebut sebagai kolom. Nah, indeks itu sendiri untuk barisnya, dikhususkan untuk baris. Kemudian kita shift enter. Ini dia akan memberitahukan ke kita bahwa range indeksnya itu antara 0, kemudian stopnya itu di 77, kemudian stepnya 1. Nah, ini maksudnya gimana nih? Nah, di Python itu kan ada aturan inklusif, eksklusif ya. Inklusif itu maksudnya bahwa selalu di awal itu, misalnya kita menuliskan angka integer 1, maka dia akan dimulai dari 1. Dan pada saat stopnya atau batas luarnya itu misalnya dituliskan 5, berarti dia akan berakhir di 4. Eksklusif. Jadi maksudnya tidak termasuk angka 5 itu sendiri. Inklusifnya di sini adalah kalau misalnya kita tuliskan 0, maka dia akan memasukkan 0 itu sebagai awalan. Jadi dari 0 ke 76 ini. Ya. Jadi dari 0 ke 76. Kemudian stepnya itu jumlah incrementalnya, penambahannya itu setiap 1 poin ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu kolom-kolom, misalnya nih kolomnya panjang ya, panjang ke sana. Nah, kita pengen tahu apa saja sih indeks kolomnya itu, apa saja isi isinya. Kita ketik saja df.columns. Ya, save enter. Nah, ini dia akan menampilkan list dari kolom indeks ini. Jadi mulai dari nama, MFR, type, calories, dan sebagainya. Oke. Nah, untuk pandas di dalam membaca atau memilih data, ini kita masuk di sini ya. Kita kasih judul dulu, indexing dan selection. Oke. Ini kita indexing dan selecting ya. Nah, di indexing dan selecting ini misalnya ya, kita buat ulang deh datanya, kita ini populasi ulang di sini ya. Biar tidak bingung kita. Oke. Nah, sekarang jika misalnya kita hanya ingin menampilkan kolom nama ya, nama atau kaloris ya, atau ya nama lah, nama saja dulu ya. Nama misalnya, jadi kita tinggal mengetikkan saja df dot ya, bisa df dot name ya, kemudian enter. Berarti kan df dot name itu akan menampilkan nama-nama, jadi property name ini akan ditampilkan nama-namanya apa saja isinya ya. Coba lihat mulai dari angka 0, indeks 0 sampai 76. Jadi dari 100% brand sampai ke with this honey gold ya. Oke. Nah, ini kan banyak nih. Kalau misalnya kita mau ringkas ya kita tulis aja juga dengan cara yang sama tadi. Name dot head. Oke. Kita pakai metode head ya. Maka otomatis yang dia tampilkan adalah kolom nama dengan 5 baris pertama saja, karena headnya saja yang kita akan tampilkan ya. Oke. Nah, selanjutnya ada cara yang lain menuliskan instruksi seperti ini ya. Kalau ini kan dijadikan properti dan objek, properti dari objek ini ya. Kemudian kalau ini kita memanggilnya adalah sebagai index list ya. List index ya. Jadi misalnya df sini jangan nama lah, MFR aja lah. MFR di sini kan tadi bisa kita tuliskan nama, name ya, tapi kita ganti aja. Kali ini MFR ya. Kemudian enter. Oke.
Nah, di sini data MFR-nya ini akan disajikan apa tuh sih itu MFR? MFR itu sorry, kenapa nggak tampil ini? Panggil aja dulu. Sampai di mana kita tadi MFR ya? Oke, oke, nggak apa-apa, nggak tampil. Kita udahlah. Jadi MFR ini singkatan dari manufaktur ya, manufacturing. Nah, di sini kita bisa mengetahui sebenarnya di kolom manufacturing ini apa saja sih isinya kayak gitu. Nah, ini kebetulan disingkat-singkat sama dia. Sebenarnya ada ilustrasinya. Harusnya bisa kita panggil ya. Ini cuman ada sedikit problem kayaknya. No problem lah. Kita ini saja. Kita lanjut saja. Oke, jadi di MFR itu bisa kita tampilkan seperti ini. Nah, selanjutnya misalnya kita mau batasi juga. Bisa cukup dengan mengetikkan perintah df mfr tadi ya, dot head. Oke, ini coba perhatikan ya. Nah, dia akan hanya menampilkan 5 data teratas. Nah, eh, kalau misalnya kita menulisnya dalam apalagi dengan slicing ya, teknik slicing. Jadi ini kan tadi indexing and selecting ya. Oke, sekarang kita coba coba ini ya, coba slicing ya. Slicing apa? Slicing, indexing, and assigning ya. Nah, sekarang kita belajar untuk slicing ya. Kita slicing data. Slicing data di Pandas itu bisa dilakukan sama persis dengan teknik membuat list di Python dan memanggil list di Python pada saat kita belajar Python, Python basic beberapa waktu yang lalu ya. Tanya gini, data df tadi mfr ya, itu kita hanya ingin memanggil indeks nolnya, oke? Okay? Jadi pada saat kita tuliskan seperti ini, maka yang akan muncul adalah hanya n-nya yang ini ya, oke? Okay? Karena kita memanggil indeks nolnya tadi, hanya indeks nolnya ini, ya ini indeks nol ini. Jadi hanya hanya n yang akan ditampakkan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin menampakkan beberapa kolom? Contoh misalnya gini ya, df, oke. Okay. Nah, karena dia beberapa kolom dalam bentuk list, maka kita gunakan kurung kotak ya. Kemudian nama-nama kolom yang ingin kita tampilkan apa-apa saja. Kita coba lihat di sini kolomnya. Ini kolomnya nama, name, MFR, tipe, kaloris, protein ya. Coba saya tampilkan kolom name, manufaktur, tipe, kalori, protein, sama sugar ya. Oke, name. Jadi name tadi MFR, manufacturingnya, kemudian tipe, type-nya, kemudian kaloris, kemudian
sugars ya. Oke, kita head aja. Oke. Nah, perhatikan dengan mengetik ini dengan cara seperti ini, maka kita melakukan slicing pada kolomnya, kita memotong dan menampilkan hanya kolom-kolom yang kita panggil ya, yang kita pilih di sini yaitu name, MFR, type, calories, dan sugars. Oke. Nah, sugars ini bisa ditampilkan meskipun dia jauh dengan cara memasukkannya ke dalam list yang ingin kita tampilkan. Oke. Nah, jika misalnya kita ada kebutuhan untuk melihat atau mengevaluasi data dari kolom ini pada indeks tertentu, misalnya kita pengen jadi kita masukkan dia jadi range ya, misalnya 0 dari 0 sampai ke berapa, 0 sampai ke 16 misalnya ya, jadi 0 sampai 15 jadi 16 data. Kemudian dan kita hanya ingin melihat data-data. Oke, enggak usah dulu ya, kita ini saja dulu. Oke, ini. Nah, kita shift enter saja, maka kita akan lihat bahwa dia akan menampilkan data 0, 2, 4, 6, 8, 0, 1 sampai 15 ya, untuk kolom-kolom yang sudah terpilih ini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita hanya ingin melihat kolom-kolom yang genap aja, atau yang ini ya, kita kasih aja di sini 2. Jadi incrementalnya atau stepnya itu ada 2 ya. Jadi otomatis mulai dari 0, 2, 4, 6, 8. Oke. Coba lihat. Sini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ini untuk suatu kebutuhan khusus tertentu, kita hanya akan melihat di data-data genap, misalnya pada 15 data pertama. Nah, begini caranya ya. Kita bisa memanggilnya dengan cara seperti itu. Nah, cara lain sebenarnya kita juga bisa menggunakan teknik slicing dengan menggunakan yang namanya log dan ilog ya. Slicing dengan log dan ilog. Oke. Nah, apa sih itu teknik slicing dengan log dan ilog? Oke. Nah, sekarang kita akan lihat teknik itu. Nah, pertama, apa itu log? Log. Log itu adalah singkatan dari location ya. Kalau ilog itu biasanya orang sebut sebagai index atau integer ya, atau indeks dari locationnya. Misalnya ya, df.log location. Cara menuliskannya df dari location, jadi data frame lokasinya di mana. Lokasi yang pertama adalah barisnya dulu. Kita ingin menampilkan baris pertama. Ingat aturan inklusif dan eksklusif ya. Baris pertama sampai baris ke 10. Berarti harus ditulis 11 di sini ya. Oke. Kemudian datanya, kolomnya itu mulai dari name ya sampai sugars misalnya. Oke. Sorry. Sugars. Oke. Nah, ini biasa juga kita sebut dengan istilah slicing dengan label ya. Dengan label. Kenapa disebut slicing dengan label? Karena yang disebutkan di sini itu adalah labelnya. Jadi range-nya itu bukan indeksnya tapi labelnya ya, nama labelnya yaitu name sampai sugars misalnya ya. Kemudian kita enter.
Coba perhatikan, dia akan menampilkan data mulai dari baris pertama sesuai dengan ini ya, inklusif dan eksklusif ya, sampai baris ke 10. Sorry, ada satu ini, satu perbedaan antara log dengan ilog. Kalau pada log location itu tidak ada aturan inklusif eksklusif, semuanya inklusif ya. Jadi 1 sampai 11 itu akan dimasukkan semua 1 dan 11. Tapi kalau pada ilog nanti sebentar kita lihat itu ada aturan inklusif dan eksklusifnya bekerja ya, karena dia menggunakan indeks. Kalau ini kan label. Sebenarnya ini label ya. Ini dia masukkan ini label. Jadi label 1 sampai ke 11. Oke? Jadi tidak peduli apakah itu adalah numerik maupun teks di sini, tetap dianggap sebagai label. Oke? Sehingga apapun yang kita tuliskan di sini itu yang akan ditampilkan. Oke, dan sekarang coba lihat, kita sudah menampilkan baris 1 sampai ke 11 dan mulai dari kolom name sampai ke sugars. Oke. Nah, pada ilog, cara menuliskannya jika ingin menggunakan ilog, kita menuliskannya dengan cara begini. Jadinya caranya begini. 1.2 12 karena di sini eksklusif. Oke. Ini kita ingin menampilkan hasil yang sama dengan teknik ilog ya. 1.12 koma ya. Nah, sekarang ini komanya adalah tadi apa lagi? Ini ya. Jadi yang dituliskan di sini bukan lagi labelnya tapi indeksnya. Misalnya di sini 0 1 2 3 5 6 7 8 9 ya. Jadi 90 sampai 10. Oke, mudah-mudahan kita tidak salah. Iya, benar. Ya, 0 sampai 10 ya. Jadi inklusif dan eksklusif bekerja di sini. Oke. Nah, sekarang ini kan dalam bentuk data frame. Oke, apa lagi yang bagus ya? Nah, gini. Selanjutnya dengan teknik yang sama, log dengan ilog ini, kita bisa memanggil data itu seperti ini, misalnya df dalam bentuk series ya. Jadi kita jadikan dia series, misalnya untuk 0. Oke. Nah, perhatikan. Pada saat kita panggil seperti ini, maka dia akan menampilkan data-data pada baris 0. Pada baris 0 itu name-nya apa? 100 brand, MFR-nya, manufakturnya adalah N, tipenya C, ya. Kalorisnya 70 dan sebagainya, oke? Sampai seluruh kolom ini jadinya kolomnya. Kayak gitu. Oke, sampai seluruh kolom ini ditampilkan. Nah, misalnya juga kita bisa menambahkan indeksnya atau mengambil dengan teknik yang berbeda lagi. Misalnya gini ya, df ilog. Bisa juga dengan teknik begini ya. 0. Nah, ini artinya kita hanya memanggil kolom 0. Oke? Kolom 0 ini maksudnya adalah bahwa kita akan mengambil seluruh kolom 0 itu. Oke, seluruh kolom 0 itu diambil. Ditampilkan jadi dari 0 seluruh barisnya ya sampai 76. Oke, kemudian di belakang koma ini adalah indeksnya, indeks kolomnya. Jadi indeksnya yaitu kolom name. Ini kolom name. Oke. Kolom name. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau motong? Contohnya begini ya. Misalnya kita hanya ingin mengambil sampai 3 baris pertama ya. 4 baris pertama lah. Gini ya. Jadi dia hanya akan menampilkan ini. Jadi dari ingat di apa lagi? Di teknik slicing di Python waktu belajar basic Python,
ya, bisa merujuk lagi ke sana kembali. Jadi dari ini, dari inklusif ke eksklusif, ya, dari batas awal startnya berapa, stopnya. Kalau dikosongkan begini berarti di start dari awal, berapapun awal itu. Misalnya awalannya adalah sudah pasti 0 ya, indeks 0. Kemudian sampai eksklusif dari 4 berarti 3 ya, di kolom 0. Jadi kolom 0 yang diambil. Oke. Nah, begitu juga kalau misalnya kita ingin mengambil dan menampilkan data terakhir. Ini misalnya 5 data terakhir ya. Perhatikan 5 data terakhir untuk seluruh kolom. Kalau ditulis begini berarti untuk seluruh kolom 5 data terakhir. Oke. Nah, selanjutnya ada yang di Pandas juga kita bisa belajar tentang apa lagi? Ini ya, conditional selection. Jadi kita bisa memilih itu berdasarkan kondisi, berdasarkan aturan yang kita berikan misalnya. Contoh misalnya gini, df dot set ya, kayak gini. Nah ini set index. Kita mau menjadikan satu kolom itu menjadi indeks. Oke, misalnya begini, kolom name-nya itu menjadi indeks. Artinya apa? Perhatikan, coba perhatikan. Di sini sudah tidak ada lagi angka-angka ini, 72, 73, 76, dan seterusnya ya. Kayak gitu, tidak ada lagi. Karena angka itu sudah digantikan dengan name. Jadi di sini kita set name-nya sebagai indeks dari data frame ini. Oke? Nah, dengan begitu itu akan lebih memudahkan kita untuk melakukan analisa datanya, ya. Oke. Nah, berikutnya misalnya ya, kita ingin menampilkan suatu data yang dimana kita hanya ingin menampilkan data-data dengan kalori di atas 120 lah. Ya, di atas 120 misalnya. Jadi df log, ya, kita pakai log aja ya. Location di mana df, ya, kaloris itu di atas dari 120. Oke? Kita enter. Nah, perhatikan. Dia akan memfilter berdasarkan kaloris. Yang syaratnya kaloris itu nilainya di atas 120. Jadi yang akan ditampilkan adalah 130, 150, 140. Oke? Nah, kita sudah melakukan filtrasi ya, kita memfilter. Nah, sekarang misalnya ya, kalau kita mengapa kita tuliskan seperti ini? Ya. Nah, coba perhatikannya di sini datanya. df titik kaloris lebih besar dari 120. Nah, coba perhatikan. Kalau kita tuliskan dengan cara seperti ini, lihat, maka yang muncul itu adalah boolean, tipe boolean datanya. Jadi data kaloris ini yang apalagi yang menjadi kontennya di sini itu dianalisis oleh Python, dan jika misalnya hasilnya lebih besar dari 120 maka returnnya adalah true ya. Kalau tidak lebih besar dari 120 maka returnnya adalah false. Dia hanya akan menampilkan apalagi properti dari kolomnya itu booleannya dalam bentuk true false saja, sehingga itulah mengapa kita
Menulisnya dalam bentuk seperti di atas. Nah, contoh misalnya satu lagi ya. Kita ingin menampilkan df location. Kenapa location yang dipakai? Ya karena hanya location yang bisa kita analisis untuk labelnya ya. Oke, MFR misalnya sama dengan K. Kita hanya ingin menampilkan manufaktur yang labelnya K. Coba perhatikan di sini, manakah semua yang labelnya K itu ditampilkan di sini. Selain dari K, itu tidak ditampilkan, oke? Sehingga kita cara menulisnya seperti ini, df log, ya. Kemudian dalam listnya itu indeksnya adalah df dari df ya, data frame, propertinya adalah manufaktur, kemudian kondisionalnya adalah sama dengan, kemudian value-nya adalah K. Oke, jadi dia hanya akan menampilkan memfilter dengan lokasi di mana manufaktur, kalau manufaktur itu isinya adalah K. Oke, begitulah bahasa singkatnya. Kalau mau disederhanakan menggunakan bahasa Indonesia. Ada juga sebenarnya cara lain, ada juga bukan cara lain, misalnya ada juga cara tambahannya, misalnya gini, kita menggabungkan dua syarat ya, df location ya. Nah, di sini ada misalnya df mfr ya, sama dengan k, jangan k lah ya, apa ya, ya k aja dulu ya, k, kemudian dan kita tambahkan syarat yang lain, dan dalam kurung df kaloris lebih besar sama dengan 130 misalnya ya. Ini ingat dan ya, dia menggunakan logika dan. Oke. Nah, artinya dia hanya akan menampilkan data dengan manufaktur dari K yang kalorisnya di atas dari 130. Berarti 130 sama dengan 130 ya. Jadi 130 termasuk. Jadi ada 140, ini ada 160. Mungkin ada data 130 tapi manufakturnya bukan K. Oke, bukan Kellogg ya. Jadi itu. Nah, selain itu, selain apa lagi? Selain dan dia juga bisa kita kasih atau misalnya def log, copy aja lah ya. Gampang. Cepat. Oke. Nah, ini kita ganti aja dengan tanda ini ya. Oke. Kita enter. Maka dia akan menampilkan yang ini atau yang isinya 130. Yang manufakturnya K atau yang isinya 130 ke atas. Oke. Ini ada 140, 140, 160, 150 ya. Termasuk 130-nya. Oke, karena syaratnya adalah atau, maka ini kan bukan atau. Ini kan bukan K ya. Ini G. Jadi dia tetap akan tampilkan karena di sini syaratnya bukan dan, di sini atau ya. Oke, tidak ada masalah. Saya pikir sudah tidak terlalu ini lagi. Nah, misalnya gini, ada juga ya. Kita misalnya gini, kita mau menampilkan df log apa ya? Ini. df manufaktur is in. Nah, sini ada is in ya, is in. Misalnya manufakturnya itu ada dalam list ini. List ini, listnya adalah K. Jadi apa maksudnya ini? Maksudnya gini, kita ingin menampilkan data di mana kita slicing location atau label yang menggunakan label slicing, di mana manufakturnya itu ada mengandung unsur K dan G, oke? Di kolom manufakturnya. Kemudian kita shift enter. Oke, jadi dia akan menampilkan K manufaktur yang mengandung unsur K dan G saja.
Selain dari itu tidak akan dia tampilkan. Oke. Nah, ini juga bisa kita filter lagi menggunakan dan atau tadi ya kita tinggal tambahkan saja syaratnya seperti yang tadi ya. Jangan khawatir. Sudah saya pikir ini aja ya. Eh, Tambahan lagi lah sedikit. Ini ada assigning data. Nah, misalnya gini. Oke, assigning data. Nah, misalnya gini, kita mau menambahkan sebuah apa lagi? Sebuah kolom, ya. Kolom ini akan kita tambahkan. Nama kolomnya itu adalah grup, ya. Misalnya, isinya itu adalah semua orang, semua, ya. Atau everyone aja. Everyone. Oke, kita shift enter. Tidak ada yang terjadi. Bagaimana cara panggilnya? Ya, kita ketikkan ulang df group. Coba lihat. Kita sudah punya kolom baru bernama group. Isinya adalah everyone. Oke. Nah, kalau kita tampilkan di sini, ini tidak akan muncul ya. Oh, ada ya. Ada ini ya. Ini sorry. Ini ada. Tapi data di CSV-nya tidak akan berubah. Belum akan berubah kalau kita baca nanti. Ya, cuman di DF-nya sudah berubah. Oke, nanti ada caranya di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita juga akan mengubah filenya ya. Bisa mengubah sekaligus dengan filenya. Oke. Nah, ini data group. Oke, everyone. Nah, bagaimana misalnya kita kalau misalnya mau disimpan file ini? Oh, satu lagi, kita tambahkan lagi. Nah, sudah ini aja dulu. Misalnya df. Kalau kita mau save filenya, kita cukup ketikkan df to csv, kemudian nama filenya, misalnya serial plus. Oke, maka otomatis di sini dia akan menambahkan file yang bernama serial plus csv. Oke, jadi kita sudah menyimpan data yang terakhir ini, yang terakhir yang sudah kita tambahkan kolomnya dengan nama group itu ke dalam file yang bernama serialplus.csv. Apa sih .csv itu? .csv itu singkatan dari comma separated value ya. Jadi adalah kumpulan dari angka-angka atau nilai-nilai atau apapun itu label yang dipisahkan dengan koma. Oke. Nah, saya pikir untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini saja dulu. Kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.